Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak, alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur ya kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya Pak Dani mau supervisi akademik ya hari ini? Betul Pak. Iya. Alhamdulillah ya. Sebelum kita melaksanakan observasi, kita melaksanakan tahapan praobservasi terlebih dahulu. Nah, dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti ya. Baik Pak. Baik, untuk materinya apa yang akan Bapak sampaikan? Saya itu akan menampilkan materi IPAS Pak. Pas Iya Pak, ya. betul Pak. Tentang rangka, otot, dan sendi Pak. Iya, rangka, otot, dan sendi di kelas 6 ya. Betul Pak. Iya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran ini? Pada pembelajaran ini tujuannya adalah siswa mampu memahami perbedaan antara rangka, otot, dan sendi Pak. Iya, perbedaan antara rangka, otot, dan sendi. Ya, bagus sekali. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, metode atau strategi apa yang Bapak gunakan dalam pembelajaran ini? Saya tuh Pak akan mencoba untuk metode ceramah, diskusi, praktek supaya pembelajaran lebih menarik dan anak lebih paham Pak. Iya. Alasan Bapak Ibu memilih metode tersebut yaitu agar pembelajaran lebih menarik gitu. Betul Pak. Ya, selain itu apa lagi kira-kira? Ya dalam langkah-langkahnya mungkin Pak ya, saya menyampaikan tujuan, persepsi, pembagian kelompok, praktek membuat kerangka manusia juga Pak. Oh, ada pembagian buku. Oke, kalau boleh dijelaskan langkah-langkah pembelajaran yang akan Bapak lakukan seperti apa? Ya, baik, saya akan mencoba untuk menyampaikan tujuan terlebih dahulu, persepsi, pembagian kelompok, kemudian praktek membuat kerangka manusia dari alat-alat dan bahan yang sederhana Pak. Ya, alat-alat yang dan bahan seperti apa yang akan digunakan Ya, untuk seperti styrofoam, kertas, dan juga dari botol-botol bekas yang dibawa oleh anak-anak. Iya, bagus sekali Pak ya. Selanjutnya, jika ada materi yang sulit dipahami siswa, bagaimana Bapak menyampaikannya? Jelas pasti saya akan mencoba dengan pendekatan kooperatif jigsaw. Perspektif jigsaw. Ya, Bisa lebih dijelaskan? ya, jadi memang dalam pembelajarannya siswa memang berdiskusi Pak. Ya. Kemudian dalam setiap kelompok terdapat siswa yang menurut saya sudah dapat memahami materi tersebut dan juga ada yang belum, sehingga terjadi kolaborasi antar siswa dan menjadi tutor sebaya Pak pada saat proses pembelajaran itu berlangsung Pak. Ya, bagus sekali ya Pak ya. Kemudian untuk medianya nih Pak, apa yang disiapkan? Alhamdulillah Pak ya, dari Bapak juga sudah difasilitasi dari sekolah, ya seperti ada proyektor Pak, kemudian ada jelas, saya juga menugaskan kepada anak didik juga alat dan bahan praktik Pak. Betul. Bagus sekali ya. Selanjutnya, bagaimana Bapak mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa? Kan beragam gitu Pak ya. Jelas Pak, pasti banyak sekali yang namanya karakter siswa itu unik Pak ya. Saya mencoba untuk menerapkan pendekatan diferensiasi yang lebih fokus pada diferensiasi konten Pak. Iya. Jadi ada yang ditampilkan gitu. Iya Pak, betul Pak. Melalui proyektor tadi ya. Betul. Iya, bagus sekali. Selanjutnya, alat dan bahan. Nah, sumber belajar apa saja yang disiapkan? Sumber belajarnya jelas Pak. Ada buku jelas Pak ya, jelas ada buku sudah terdapat. Buku peserta didik juga sudah diberikan. Kemudian ada video-video yang saya sudah siapkan untuk dipresentasikan dan juga gambar-gambar yang memang relevan pada saat pembelajaran itu Pak. Iya, bagus sekali ya. Bagus sekali dari awal sampai akhir ya sudah runtut gitu ya. Yang terakhir nih Pak nih, bagaimana bentuk penilaian yang dilakukan? Ya, saya mencoba untuk melakukan asesmen Pak ya, baik dalam proses juga pada akhir juga. Nah, dalam bentuk akhirnya dalam bentuk tertulis. Kalau dengan asesmennya prosesnya itu saya memberikan LKPD Pak. Betul, ada LKPD. Selain itu ada lagi? Selain LKPD yang dijadikan? Saya coba untuk seperti itu dulu Pak dalam pembelajaran ini. Ya, untuk penilaian prosesnya gitu nggak Yang menggunakan apa?
pasti Pak, dalam proses itu saya menggunakan rubrik Pak Rubrik untuk penilaian. penilaian Betul. ya, untuk menilai ya. Proses itu berlangsung, kemudian baik dalam tahap proses maupun pada tahap evaluasi akhir Pak. Iya, iya, iya. Seperti menilai kerjasama seperti itu ya. Betul Pak. Ya. Kapan Pak mungkin untuk kegiatan supervisi saya bisa dilaksanakan? Oke, kita jadwalkan kalau besok bisa nggak? Ya Bapak ada waktu, saya siap sih Pak. Ada ya. Tapi sebelum kita laksanakan besok ini kita fokuskan dulu untuk observasinya. Yang kita fokuskan itu kepada apanya nih? Yang tadi saya sebutkan tadi Pak, untuk fokusnya ya Bapak ingin saya melihat kegiatan inti dalam proses pembelajaran tersebut. Ya, kita fokuskan di kegiatan intinya, bagaimana metode-metodenya dan kegiatan-kegiatannya. Baik, besok kita laksanakan. Semangat, Bismillah, Insya Allah bisa ya. Terima kasih Bapak. Ya, baik. Untuk percakapan hari ini kita cukupkan sekian dulu. Mangga Pak Dani boleh kembali ke kelasnya. Ya Pak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam, Pak. Kita ketemu lagi ya setelah kemarin melaksanakan observasi di kelas. Subhanallah sekali ya. Bagaimana perasaan Bapak? Ya, setelah tentu Pak, melaksanakan? ya memang menjadi tantangan juga Pak ya. Ya. Saya pada saat disupervisi gitu, Ya. tapi memang ada support dari Bapak tentang saya ingin belajar lebih baik lagi. Ya, siswa sih pada saat pembelajaran itu Pak, alhamdulillah Pak aktif Pak ya, Bapak Ya, betul aktif sekali. berkolaborasi, kemudian sebagian besar juga siswa mampu memahami tentang kerangka, otot, dan sendi pada manusia Pak. Iya betul sekali ya, seperti yang saya amati juga seperti itu. Nah, apakah sudah sesuai dengan yang Bapak rencanakan kegiatan yang kemarin sudah kita laksanakan? Alhamdulillah Pak, saya rasa sudah sesuai Pak dengan tujuan pembelajaran Pak. Iya, iya, betul sekali ya. Coba Bapak ceritakan hal-hal yang Bapak rasa telah baik gitu ya dalam hal-hal yang masih kurang baik pada saat melaksanakan pembelajaran tadi. Untuk yang kurang baiknya mungkin Bapak ya bisa terlihat pada saat kegiatan yang saya laksanakan itu beberapa siswa masih belum paham tentang perbedaan sendi dan otot Pak. Iya, betul ya seperti itu. Bagaimana perkiraan Bapak mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Menurut saya 80% ketercapaian siswa memahami Pak. Ya, itu dilihat dari apanya? Dari asesmen dan Pak evaluasi Ya, saya betul. laksanakan Pak. Betul sekali. Kalau 80% berarti tinggal sedikit lagi ya PR Betul, kita Pak. untuk Betul, bisa agar yang 20%-nya lagi itu Iya. bisa paham tentang materi. Selanjutnya, apakah yang menjadi kesulitan siswa? Ini Pak, justru yang tadi mungkin ya bisa disebut 20% itu masih ada beberapa siswa yang belum paham tentang perbedaan otot dan sendi juga Pak itu. Kalau macam-macam sendi gitu ya, Ya, seperti itu. memang sering Ada yang tertukar Pak. tertukar. Ya, betul, tertukar. Ya. Betul. Selain itu ada lagi yang menjadi kesulitan siswa? Ya karena memang kan dalam proses pembelajaran itu secara berkelompok Pak, jelas ada beberapa siswa yang masih belum berfokus, jadi sehingga bisa mengganggu teman yang sedang mengerjakan begitu Ya, Pak. Nah, seperti kurang itu. fokus. Nah, upaya Bapak untuk mengatasi kesulitan tersebut apa saja? Saya mungkin kedepannya Pak akan mencoba untuk menyajikan lagi banyak konten yang terkait dengan tujuan pembelajaran tersebut sehingga siswa dapat menarik dan pembelajaran menjadi lebih bermakna Pak. Betul sekali ya, seperti dalam pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran ini itu harus berkesadaran, bermakna dan juga menyenangkan gitu ya Pak ya. Terus kita tingkatkan. Nah, selain dari kesulitan siswanya nih Pak, sekarang kesulitan dari Bapaknya sendiri kira-kira apa? Ya tadi yang saya ucapkan tersebut Pak, jadi memang dalam pengkondisian kelas itu memang masih terdapat beberapa siswa yang aktif tetapi aktifnya hanya mengganggu sehingga pembelajaran menjadi kurang kondusif Pak, begitu. Betul. Nah, upaya yang bisa kita lakukan nih untuk mengatasi siswa yang itu tuh bagaimana kira-kira? Ya betul Pak, tadi juga saya sempat berpikir tentang saya bisa membuat konten
yang lebih menarik lagi Pak. Kemudian alat-alat peraga yang dapat membuat siswa itu mempraktekkan sehingga lebih memahami pada tujuan pembelajaran. Iya, betul sekali Pak. Ya, dapat juga diberikan ice breaking gitu ya. Tepuk-tepuk fokus seperti itu supaya kesadarannya lebih lebih fokus lagi ya. Nah, yang terakhir nih Pak nih, apa yang Bapak sarankan untuk dilaksanakan pada pertemuan berikutnya? Ya jelas pada pertemuan selanjutnya terkait pembelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran yang sama Pak. Ya. Tadi sudah barang tentu saya memperbaiki kontennya karena masih menggunakan pendekatan diferensiasi konten. Kemudian mindfulnya saya akan lebih menyenangkan kembali seperti ice breaking. Seperti itu Pak yang kedepannya saya akan laksanakan. Betul. Semangat ya Pak. Insya Allah untuk anak-anak dan untuk secara keseluruhan pembelajaran yang Bapak lakukan sudah baik, tingkatkan terus, niatkan ibadah, insya Allah berkah ya. Amin Pak, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Kalau begitu kita cukupkan pertemuan hari ini. Bapak juga mohon maaf ya apabila banyak kekurangan dalam melakukan seperti ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menimpa